ada dua hal yang penting. Pertama, tentang bagaimana memaknai setiap anugerah berkat yang kita terima. Dan yang kedua, bagaimana kita berpegang pada sabda-sabda suci. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Dari Kau pada teman, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Kita berkumpul dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa beserta kita. Sekarang dan selamanya. Selamat sore, selamat datang pada ibadah kita bersama ibadah rutin. Pada sore hari ini, sahabat Tuhan, yang akan kita dengar, Tuhan Yesus mengajak, memberitahu kepada kita semua untuk memanfaatkan karunia rahmat yang Ia berikan untuk orang yang membutuhkan. Sebelum membaca merenungkan sabda Tuhan dan memanjatkan doa-doa permohonan kita, mari kita merendahkan diri di hadapannya, mohon belas kasih dan pengampunan. Mari kita yang sejenak. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Clara Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita kepada kehidupan yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkau mengasihi kami tanpa syarat dan mencari kami yang tersesat. Arahkanlah selalu hati kami kepadamu dan berilah kami roh-Mu, agar kami semakin teguh dalam iman dan bekerja keras dalam karya cinta kasih. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Sebelum mendengarkan sabda Tuhan, Mada Bakti nomor 218, 218. Oh ya Tuhan, bukankah hamba, mampu mendengar sabdamu.
bersamamu. dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, "Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberangi." Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan itu." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Jawab orang itu, "Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat sore. Sabda Tuhan yang kita dengar pada kesempatan ini, di hari ini, ada 2 hal yang penting. Pertama, tentang bagaimana memaknai setiap anugerah berkat yang kita terima. Dan yang kedua, bagaimana kita berpegang pada sabda-sabda suci. Dalam bacaan tadi kita dengar bagaimana kisah tentang orang yang kaya digambarkan dengan memakai kain halus dan jubah ungu.
kain halus itu pada zaman Yesus itu kain yang paling mahal dan diproduksi di Mesir dan dijual ke seluruh Timur Tengah termasuk di Israel. Dan yang membelinya itu orang kaya dan orang sederhana tidak punya. Dan kain ungu menggambarkan bagaimana seorang raja, pakaian dinas seorang raja, pemimpin-pemimpin kerajaan. Dalam kepemimpinan sebagai seorang raja tidak memperhatikan, tidak memanfaatkan kedudukannya untuk memperhatikan yang berkekurangan. Dari situ kita juga dengan berbagai rahmat Tuhan yang Tuhan kasih, kita diminta untuk menggunakannya dengan baik bagi mereka yang membutuhkan pertolongan kita, terutama yang ada di sekitar kita. Dan yang kedua, bagaimana pesan untuk keselamatan itu sudah disampaikan oleh para nabi dan juga para bapak bangsa. Dalam sabda Tuhan yang kita dengar, ada pada mereka sabda dari Allah melalui Musa dan para nabi. Kita juga dilengkapi dengan Yesus sendiri. Diminta untuk berpegang teguh dan melaksanakannya. Jadi setelah meninggal tidak ada perdebatan lagi. Nanti orang mati datang bersaksi tidak. Kita sudah diberikan jaminan keselamatan, maka kita mesti percaya teguh dan melaksanakan tugas kita, tugas utama kita. Kita berdoa, terutama di masa Prapaskah ini, masa yang penuh rahmat untuk kita bertobat dari sikap kita yang kurang layak di hadapan Tuhan, terutama bagaimana menggunakan rahmat berkat-berkat yang diberikannya untuk memperhatikan sesama yang membutuhkan pertolongan. Semoga rahmat Roh Kudus menyertai memampukan kita semua. Setelah membaca, merenungkan dan meresapi sabda Tuhan, marilah kita panjatkan doa-doa permohonan kita. Bapa yang Maha Murah dan Maha Kasih, sekiranya Engkau mendengarkan doa-doa permohonan kami yang hendak kami sampaikan ke hadapan. Persilakan bagi yang bertugas. Kita berdoa untuk pertumbuhan iman dan perkembangan Kombas. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami mohon agar Engkau senantiasa membimbing Kombas ini dalam pertumbuhan iman dan semangat kebersamaan. Semoga setiap anggota semakin teguh dalam iman, semakin aktif dalam pelayanan, dan semakin bertumbuh dalam kasih-Mu. Bimbinglah kami agar Kombas ini dapat berkembang dan menjadi sarana pewartaan bagi banyak orang. Marilah kita mohon. Kita berdoa untuk pertumbuhan dan pendidikan anak-anak di Kombas dan juga keluarga-keluarga di Kombas. Ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak di Kombas ini ke dalam tangan-Mu. Bimbinglah mereka dalam setiap langkah kehidupan, baik dalam pendidikan maupun dalam iman. Berkatilah keluarga-keluarga mereka agar menjadi lingkungan yang mendukung pertumbuhan rohani dan moral mereka. Semoga setiap keluarga semakin bertumbuh berprestasi dan mampu menjadi teladan iman bagi anak-anak mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Doa untuk orang sakit dan yang berkesusahan. Ya Allah yang Maha Pengasih, kami menyerahkan saudara-saudari kami yang sedang sakit
baik secara fisik maupun batin. Jamalah mereka dengan tangan kasih-Mu, berikanlah kesembuhan dan kekuatan, agar mereka dapat melewati masa-masa sulit ini dengan iman yang teguh. Berkatilah juga mereka yang merawat dan membantu mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang-orang beriman, ya Bapa yang ilahi, kami mohon belas kasih-Mu bagi jiwa-jiwa saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil dari dunia ini. Ampunilah dosa-dosa mereka dan bawalah mereka ke dalam kedamaian abadi di surga bersama-Mu. Semoga mereka yang telah mendahului kami menikmati kebahagiaan kekal dalam terang kemuliaan-Mu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Bapa, kami bersyukur bersama keluarga, teristimewa keluarga Bapak Victor dalam hidup dan karya, atas rahmat-rahmat yang Kau limpahkan Bapak dan Mama, anak. Dan juga kami bersyukur atas rahmat ulang tahun yang ke-61 kepada Ibu. Atas rahmat-rahmat itu kami bersyukur ke hadapan seraya memohon perlindungan dan penyertaan terutama dalam hidup dan karya. Kami juga mohon rahmat, perlindungan dan penyertaan di rumah ini, tempat tinggal ini. Semoga rumah ini menjadi tempat yang aman dan damai bagi Bapak dan Mama. Kami juga mohon berkat penyertaan dan perlindungan bagi anak dalam studi perkuliahan. Semoga rahmat-Mu menyertai seluruh keluarga dimanapun mereka berada. Seluruh doa-doa dan harapan kami naikkan ke hadapan, sebab Dikaulah yang Maha Kuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita lanjutkan dengan persembahan. Lagu persembahan menepati nomor 376. 376. Kesadamaian hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Lihatlah saudaraku, dunia sekitarmu, hirup-pikuk suaranya, dendam riang lagunya, pesta poradaganya, tidur-tidur jiwanya, makin ramai dan risau, puaskan hati kita, rasa damai dalam hati datang dari Tuhan, maka Tuhan ditemukan dalam ketenangan. Marilah berdoa, doa persembahan. Terpujilah Dikau Bapa, Putra dan Roh Kudus, atas anugerah berkat yang Kau limpahkan kepada umat-Mu, dan melalui rahmat berkat yang mereka terima dalam tugas pelayanan mereka, dan hasil daripadanya mereka mengantar ke hadapan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini.
Dan juga kami mohon semoga Engkau memberkati, menuntun, melindungi mereka dalam rencana baik, niat yang baik dalam hati dan pikiran mereka. Semoga Engkau tuntun agar mereka nyatakan dalam tugas harian mereka. Seluruh persembahan, harapan, doa-doa kami satukan dengan doa yang diajarkan oleh Kristus kepada kami. Bapa kami di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang salah kepada kami. Dan jangan masuk kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah berdoa doa penutup. Allah Bapa yang Maha Bijaksana, semoga sabda suci-Mu yang kami dengar, renungkan dan resapi ini Engkau tuntun dalam bimbingan kuasa Roh Kudus-Mu agar kami nyatakan dalam hidup hari-hari kami. Dan mampukanlah kami agar di masa penuh pertobatan ini kami mentransformasi diri dalam menjalani panggilan hidup setiap kali. Ini semua kami mohonkan dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama-Mu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari, rencana baik, peristiwa dalam madragah di masa Prapaskah ini dengan berkatnya yang Maha Kudus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian ibadah sabda kita pada sore hari ini sudah selesai. Syukur kepada Allah. Lagu penutup Nada Bakti nomor 378. Tuhan di kau naungan hidupku,